Nah, menurut panjenengan semua, pendidikan kita itu di Indonesia itu pilihannya mana nih? Ada A, B, dan C. Hebat, biasa-biasa aja, atau C, buruk. Gimana coba? Yang hebat yang mana? Ada yang pilih hebat? Ada? Ada yang pilih hebat? Ada yang pilih B, biasa-biasa saja? Ada? Atau ada yang pilih C, buruk? Ragu-ragu. Oh ada, ragu-ragu ya. Nah, kita saja insan pendidikan nih, kita saja insan pendidikan itu ragu menilai kondisi pendidikan di Indonesia gitu. Tapi saya mau bantu menjawab dengan melihat data teman-teman semua. Saya izin panggil teman-teman nggak apa-apa ya? Saya mau bantu teman-teman menjawab pertanyaan itu dengan melihat data. Coba slide berikutnya Pak Mas. Oke, mari kita melihat data. Oke. Nah, ini skor PISA. Teman-teman kalau insan pendidikan pasti tahu PISA ya. Program internasional for student assessment gitu. Itu diadakan oleh OECD, lembaga internasional independen yang mengukur indeks matematika, sains, dan membaca. Teman-teman, kabar buruknya adalah kita konsisten selama 20 tahun. Jadi PISA ini pertama kali itu tahun 2000. Saya masih MTS, jenengan masih MTS juga. Jadi pertama kali ada PISA itu tahun 2000. Sampai terakhir kemarin itu sebelum COVID itu 2018. Kalau nggak salah nanti ada penundaan karena faktor COVID kemarin. Itu selama 20 tahun kita tuh setia loh, menempati di posisi 10 besar paling bawah selama 20 tahun. Selama 20 tahun skor PISA kita itu selalu berada di papan bawah, selalu 10 besar dari bawah. Jadi kemampuan matematika, kemampuan sains, kemampuan membaca kita itu selama 20 tahun, 2 dekade itu nggak naik gitu. Jadi berarti kita nggak ngapa-ngapain dong gitu. Dan teman-teman ingat gak, Sisdiknas itu disusun pada saat saya keluar SMA 2003. Undang-undang Sisdiknas itu saya keluar SMA 2003, itu Sisdiknas itu disusun. Usianya kalau sekarang 2025, 20 tahun juga. Dan tahu nggak teman-teman, anggaran pendidikan kita gede banget, 20%. Tapi selama 20 tahun, ya itu hasilnya pisahnya ada di situ. Kita mau bandingkan dengan Vietnam, teman-teman. Vietnam itu mirip-mirip dengan Indonesia, bahkan merdekanya aja telat, gitu ya. Vietnam itu memperbaiki sistem pendidikannya itu tahun 2013, persis berbarengan dengan Kurtilas, kurikulum 2013 pada saat Pak Muhammad Nuh gitu. 2013 Vietnam itu memperbaiki sistem pendidikan. Saya nggak tahu namanya apa. Kalau di Indonesia dulu namanya Kurtilas, kurikulum 2013, atau ada yang menyebut KDRT, kurikulum 2013 gitu. Itu Pak Muhammad Nuh zaman segitu. 2015 PISA itu dilakukan kembali. Vietnam itu langsung masuk merangsek di 20 besar. 20 besar. Kita masih di 60 sekian gitu. Jadi kok kayak gak ngapa-ngapain kita ini ya gitu. Itu boleh di slide selanjutnya juga Mas. Nah, ini Human Capital Index. Kita mau lihat nih, apa itu Human Capital Index? Apa ya? Human Capital Index itu menggambarkan modalitas produktivitas kita gitu. Modalitas produktivitas kita. Teman-teman bisa lihat, paling tinggi Singapura di Asia Tenggara itu 88. Kita itu 54%. Kita bisa mengandaikan begini, teman-teman semua. Ibarat kita disuruh memproduksi donat dalam sehari, Singapura itu mampu 88. Orang Singapura rata-rata itu berarti hampir semua ya, rata-rata itu bisa menghasilkan 88. Orang Indonesia cuma 54. Produktivitasnya segitu. Dan teman-teman tahu nggak, kita lebih rendah 2 poin dari Palestina.
Palestina yang hari ini kita kasihani, yang hari ini kita ratapi, yang hari ini berkecamuk perang, itu produktivitasnya 2 poin di atas kita, 4 poin di atas kita, 58. Jadi anak-anak Palestina itu, orang-orang Palestina itu ibarat nih, kalau saya menganalogikan tadi, memproduksi donat dalam sehari, kita 54, anak-anak Palestina, orang-orang Palestina itu bisa 58 gitu. Padahal hari ini Palestina itu sedang berkecamuk oleh perang. Jadi rendah sekali gitu. Nah, lagi-lagi kok kita kayak gak ngapa-ngapain, sementara ironisnya adalah semua insan pendidikan merasa sudah melakukan segala hal, segala daya gitu. Jadi tapi nyatanya nggak naik-naik gitu. Boleh di slide selanjutnya. Nah, ini UNESCO, ini survei lama, tapi nampaknya kok tidak berubah. Jadi daya membaca kita itu 0,001 atau 1/1000. Jadi di antara 1000 orang hanya ada 1 orang yang suka membaca, atau yang gemar membaca, atau yang membacanya sangat keren gitu. Di antara 1000 orang hanya ada 1, itu di kita. UNESCO ini survei lama, tapi kok rasa-rasanya masih begitu gitu. Nampaknya masih begitu, tapi bisa juga disurvei lagi. Slide selanjutnya. Nah, ini CEO World ini, teman-teman. Saya yakin teman-teman sepaham. Tidak ada negara maju yang masyarakatnya tidak suka membaca. Setuju kan? Saya selain ada slide ini, saya menulis paper atau artikel pendek, teman-teman. Nanti bisa diminta di panitia. Saya mengatakan bahwa saya yakin sekali teman-teman sepaham dengan saya, tidak ada negara maju yang masyarakatnya tidak suka membaca. Kita lihat aja, rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan berapa buku dalam setahun? Tidak sampai 2, teman-teman. Tidak sampai 2 dalam setahun. Saya tanya nih mahasiswa, setahun ini sudah menghabiskan berapa buku, Mas? Berapa buku apa berapa kilo buku? Ribuan short video. Jadi tidak ada negara maju yang masyarakatnya tidak gemar membaca. Lihat aja, kita kalah jauh dari India. Ada India di situ ya? India 16 buku, padahal kondisinya nggak jauh berbeda dengan kita. Masyarakat miskin di sana itu banyak sekali. Penduduknya itu sudah berapa miliar tuh? Nomor 2 setelah Cina ya kalau nggak salah, atau nomor 3. Gitu. Jadi kita sangat minim. Tidak nyampe 2 buku gitu. Boleh slide selanjutnya? Oke.